Halo para siswa semua, berjumpa lagi kita di dalam pembelajaran online mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita masih berbicara materi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia bagian ketiga dengan subpokok bahasan dinamika pelanggaran hukum. Pada video ketiga ini, materi dinamika pelanggaran hukum akan kita pelajari. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang ketiga, partisipasi di dalam perlindungan dan penegakan hukum. Para siswa sekalian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret ketiga materi ini, mari kita ikuti penjelasannya. Kalian tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah. Kalian juga tentu pernah melihat di televisi seorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, dan korupsi merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Mari kita melihat bahasan berikut ini. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Suatu tindakan dikatakan sebagai pelanggaran hukum apabila memenuhi 4 unsur berikut ini. Yang pertama, adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan atau tindakan melanggar hukum yang berlaku. Dikatakan perbuatan melanggar hukum apabila melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kepatutan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu adanya kerugian. Yang dimaksudkan adalah kerugian dapat dibagi menjadi 2, yaitu kerugian secara material dan moral. Kerugian secara material seperti hilangnya harta benda. Adapun kerugian secara moral
seperti ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, hilangnya semangat hidup. Kemudian yang ketiga, adanya kesalahan. Kesalahan dapat disebabkan karena kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan berarti pelaku tetap melakukan pelanggaran meskipun mengetahui konsekuensinya bahwa perbuatannya akan merugikan orang lain. Adapun kealpaan adalah perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan. Kemudian yang keempat, adanya hubungan sebab akibat. Artinya, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Apabila pelaku tidak melakukan pelanggaran hukum, tentu kerugian tidak akan terjadi. Para siswa sekalian, pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap aturan agama, dasar negara, kemudian konstitusi negara, dan norma-norma sosial lainnya. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Saat ini, kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Kepatuhan terhadap hukum dapat disebabkan pelanggaran hukum dianggap sebagai kebiasaan oleh masyarakat. Selain itu, ketidakpatuhan disebabkan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Untuk mengetahui contoh ketidakpatuhan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum, dapat dikemukakan sebagai berikut. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang terjadi di lingkungan keluarga, antara lain mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, nonton TV sampai larut malam, bangun kesiangan, nonton tayangan yang tidak layak bagi anak-anak. Kemudian kalau dilihat di lingkungan sekolah, contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum antara lain mencontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, kemudian berpakaian tidak rapi,
dan tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan masyarakat, antara lain mangkir dari tugas ronda malam, main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obat yang terlarang, melakukan perjudian, membuang sampah sembarangan, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang terjadi di lingkungan bangsa dan negara, antara lain tidak memiliki KTP, SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, merusak fasilitas negara dengan sengaja, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilu, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, melakukan tindak pidana, dan lain sebagainya. Para siswa sekalian, pernahkah kalian melihat seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Keraguan-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi tidak tegas. Peristiwa serupa seringkali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan kota tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Karena peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas. Lama-kelamaan dianggap menjadi hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi. Karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, akhirnya menjadi hal yang biasa saja. Para siswa sekalian, selanjutnya mari kita menyimak penjelasan yang kedua. Ini yaitu macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat ketaatan hukum warganya. Ketaatan hukum yang tinggi akan mampu menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat. Setiap orang diwajibkan mentaati dan menjalankan peraturan hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkan adanya sanksi sesuai ketentuan hukum atau norma yang dilanggar. Sanksi terhadap pelanggaran hukum sangat beragam. Setiap norma atau hukum memiliki sifat dan jenis sanksi yang berbeda-beda. Akan tetapi, semua sanksi memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Adapun sanksi dari setiap norma yang berlaku dalam masyarakat, baik itu norma agama, kesusilaan, kesopanan, maupun norma hukum, dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, norma agama.
Norma agama merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusan-utusannya, rasul atau nabi, yang berisikan perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contoh, perintah untuk beribadah, perintah untuk tidak berjudi, perintah untuk senang beramal. Nah, bila itu dilanggar, maka sanksi akan dirasakan. Dalam norma agama ini memang tidak langsung, karena akan diperoleh setelah orang itu meninggal dunia, baik berupa pahala ataupun dosa. Kemudian ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan yang dimaksud adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh, berlaku jujur, bertindak adil, dan menghargai orang lain. Sanksi dari norma kesusilaan ini memang tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakannya. Misalnya merasa bersalah, menyesal, malu, dan lain sebagainya. Berikutnya norma kesopanan. Norma kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksi norma kesopanan ini juga tidak tegas dan dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Kemudian berikutnya adalah norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Contoh, perintah harus tertib, harus sesuai dengan prosedur, dilarang mencuri, dan lain sebagainya. Norma hukum ini sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata sebagaimana dikemukakan di depan tadi. Tegas yang dimaksudkan di sini adalah adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dikatakan nyata, itu berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Para siswa sekalian, berdasarkan penjelasan di atas tadi, tampak norma hukum memiliki sanksi yang berat dibandingkan dengan norma lainnya. Secara umum, Indonesia membedakan sanksi hukum menjadi 3, yaitu hukum pidana, hukum perdata, dan administratif. Kemudian kita lihat sanksi hukum pidana. Sanksi hukum pidana sesuai dengan pasal 10 KUHP ada yang disebut dengan pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara,
pidana kurungan, kemudian pidana tutupan. Yang kedua, ada pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Kemudian perampasan barang-barang tertentu. Kemudian pengumuman putusan hakim. Selanjutnya, sanksi hukum perdata. Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa: yang pertama, putusan kondemnatoir, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya. Sebagai contoh, salah satu pihak dihukum untuk membayar biaya perkara atau kerugian. Kemudian ada yang disebut dengan putusan deklaratoir, yakni putusan yang bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Sebagai contoh, putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa. Kemudian, ada yang disebut juga putusan konstitutif, yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Sebagai contoh, putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan. Dapat kita simpulkan bahwa sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya. Sanksi perdata juga berakibat hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Kemudian kita lihat lagi sanksi hukum administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi. Sanksi administratif dapat berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat, dan garis miring atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi, serta tindakan administrasi lainnya. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lagi, yaitu disebut dengan sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah selama hidupnya. Ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahan itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikirannya. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan.
Para siswa sekalian, materi dinamika pelanggaran hukum selanjutnya akan dijelaskan adalah partisipasi di dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi, perlindungan, dan penegakan hukum adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yaitu mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak menyontek ketika ulangan, memperhatikan penjelasan guru, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Kemudian di lingkungan masyarakat, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, ikut bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, membayar iuran warga. Kemudian, contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, antara lain, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta di dalam kegiatan pemilihan umum atau pemilu, membayar pajak, kemudian membayar retribusi parkir, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa manfaat dari ketaatan terhadap hukum bagi diri sendiri dan orang lain, antara lain adalah menciptakan keteraturan sosial. Yang kedua, memperkukuh integritas nasional, mempererat tali kerukunan, disenangi oleh masyarakat, dan meningkatkan keamanan dalam masyarakat. Proses penanganan kasus pelanggaran hukum biasanya dilakukan
melalui prosedur atau tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan penyelidikan. Apakah penyelidikan itu? Dapat disampaikan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran hukum. Nah, itu disebut dengan penyelidikan. Kemudian prosedur kedua, langkah kedua atau tahap yang kedua, penyidikan. Penyidikan di sini yang dimaksud adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang pelanggaran hukum yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Nah, jadi kalau sudah ditemukan barang bukti, kemudian diketahui tersangkanya, maka orang itu masuk pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan ini dapat dilakukan penangkapan dan dapat pula dilakukan penahanan. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu penuntutan. Penuntutan ini biasanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian yang keempat, pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan yang terakhir, eksekusi. Eksekusi ini juga dilakukan oleh jaksa dari setiap putusan hakim. Sebagai bagian dari prosedur penanganan kasus pelanggaran hukum yang telah dijelaskan di muka, terkadang kita bertanya, mengapa seorang penyidik atau katakanlah polisi di sini melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana atau kriminal? Ada beberapa alasan yang dapat disampaikan sebagai berikut. Bila dilakukan penahanan, alasan yang dapat disampaikan pertama, dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri. Yang kedua, khawatir menghilangkan atau merusak barang bukti. Yang ketiga, mengulangi perbuatannya atau tindak pidana. Yang keempat, tidak kooperatif terhadap proses penyelidikan. Yang kelima, ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Bila tidak dilakukan penahanan, dapat dikemukakan alasannya. Pertama, pelaku tidak akan melarikan diri. Yang kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti. Yang ketiga, tidak mungkin akan mengulangi perbuatan kriminalnya. Yang keempat, yang bersangkutan atau pelaku kooperatif terhadap proses penyelidikan. Para siswa sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia bagian ketiga. Dengan subpokok bahasan dinamika pelanggaran hukum. Sebagai subpokok bahasan terakhir pada bab 2 ini, semoga kalian semua dapat memahami apa yang telah diuraikan dalam video ini dengan baik. Jangan lupa untuk terus menggali dan mengembangkan materi ini dengan mempelajari berbagai literasi yang ada, baik dari media cetak
maupun media elektronik. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita menyimak pesan PPKN berikut ini. Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai. Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan. Berhenti takabur, mulailah bersyukur. Berhenti malas, mulailah bekerja keras. Ini baru Indonesia. Oke para siswa semuanya, tetaplah semangat dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.